Assalamualaikum Sobat GL. Setiap hari Jumat, jutaan umat Islam berkumpul di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menunggu khatib naik mimbar, kemudian khutbah dimulai dalam bahasa Arab, dan di antara ribuan jemaah Indonesia yang duduk di sana, ada yang mungkin hanya memahami sebagian, tapi kebanyakan pasti hanya terdiam saja, bingung apa yang khatib bicarakan. Banyak yang belum tahu, ada pemuda Indonesia yang menjadi penerjemah khutbah Jumat ke dalam bahasa Indonesia. Suaranya tenang, jelas, dan mengalir dengan indah. Di video ini, kita akan bercerita tentang mereka, tentang pemuda Indonesia yang dipercaya menerjemahkan khutbah Jumat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagaimana cara jemaah bisa mendengarkannya? Siapa saja sosok di balik suara itu? Dan seperti apa prosesnya sampai seseorang bisa dipercaya menerjemahkan khutbah dari dua masjid paling suci di dunia? Karena ini bukan cuma soal bahasa, ini soal amanah. Sebenarnya, fasilitas ini sudah ada cukup lama. Pihak pengelola dua masjid suci menyediakan siaran khutbah dalam berbagai bahasa, agar jemaah dari seluruh dunia bisa memahami isinya. Caranya sederhana, cukup pakai handphone dan headset, kemudian buka aplikasi radio. Untuk di Masjid Nabawi, frekuensinya 99.00 FM, sedangkan Masjidil Haram, frekuensinya 90.50 FM. Tapi, bukan cuma lewat radio, khutbah dengan berbagai pilihan bahasa juga bisa didengarkan melalui website resmi mereka di manaratalharamain.gov.sa. Di sana, tersedia live streaming dengan pilihan bahasa, kita tinggal klik dan pilih bahasa yang diinginkan. Dan yang perlu digarisbawahi, suara yang terdengar itu bukan suara masjid ya, dan bukan terjemahan otomatis. Itu suara manusia, live secara langsung, yang sedang menerjemahkan khutbah. Yang menarik, bahasa Indonesia bukan satu-satunya bahasa yang diterjemahkan. Ada 35 bahasa yang diterjemahkan untuk melayani jemaah dari berbagai negara, agar mereka memahami isi khutbahnya. Di antaranya, ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Urdu Pakistan, bahasa Turki, bahasa Persia, dan beberapa bahasa lainnya. Artinya, di saat yang sama, khutbah dari satu mimbar itu sedang diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Dan di antara semua bahasa itu, ada bahasa Indonesia, ada suara dari negeri kita. Salah satunya adalah Ustadz Zakwan Fajar Azhari, asal Karanganyar, Jawa Tengah, usia 28 tahun, mahasiswa S2 Ilmu Hadis di Universitas Islam Madinah. Ia bukan satu-satunya, ada juga Haris Hermawan, mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan, Hanif Hussein Ahmad, mahasiswa S2 Usul Fikih, Hirzi Sasmaya, mahasiswa S2 Fikih. Semuanya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah. Mereka adalah bagian dari tim kecil penerjemah bahasa Indonesia. Kalau dipikir-pikir, 4 orang ini menjadi garda terdepan untuk menyampaikan makna khutbah kepada ribuan jemaah Indonesia di dua masjid yang paling penting di dunia. Itu bukan angka yang kecil, tapi merupakan tanggung jawab yang besar. Saat khutbah berlangsung, Ustadz Zakwan berada di ruangan khusus dekat pintu 9 Masjid Nabawi. Ruangan sekitar 15 x 5 meter, di dalamnya ada meja, mikrofon, headset, dan laptop. Biasanya, naskah khutbah diberikan sehari sebelumnya, dan mereka menyiapkan terjemahannya. Tapi, khutbah tidak selalu berjalan persis sesuai teksnya. Kadang, khatib berimprovisasi, mengutip ayat yang tidak ada di naskah, dan disitulah fokus diuji. Ia harus cepat mencari ayat tersebut, memastikan terjemahannya tepat, lalu menyampaikannya secara langsung. Karena satu kata yang salah bisa mengubah makna. Dan ini bukan forum biasa, ini khutbah dari Masjid Nabawi atau dari Masjidil Haram yang didengar oleh ribuan jemaah. Mungkin kita bertanya, bagaimana seseorang bisa terpilih menjadi penerjemah khutbah Jumat? Ternyata tidak mudah. Mereka harus memiliki kemampuan bahasa Arab yang sangat kuat, memahami ilmu syar'i, mampu menerjemahkan secara cepat dan akurat, dan tentu saja melalui proses seleksi dari pihak otoritas pengelola masjid. Tidak hanya sekedar fasih bahasa, tapi paham konteks, paham dalil, paham struktur khutbah. Karena
Yang diterjemahkan bukan percakapan biasa, tapi pesan agama. Dan mereka resmi terdaftar sebagai karyawan di bawah Direktorat Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Artinya, ini profesional, ada tanggung jawab, ada standar, dan ada evaluasi. Tugas mereka juga menjaga khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, bahkan khutbah sholat istisqa. Mereka juga menerjemahkan buklet, pengumuman resmi, hingga layar informasi bahasa Indonesia di dalam masjid. Jadi, kontribusi mereka tidak hanya 1 jam setiap Jumat, tapi berkelanjutan terus-menerus. Kadang kita merasa kontribusi orang Indonesia di Tanah Suci hanya sebagai jemaah. Ternyata tidak. Ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi petugas haji, dan ada yang menjadi penyambung lidah khutbah para masyayikh di Saudi. Suara yang menyampaikan makna khutbah dari mimbar Nabi ke telinga jemaah Indonesia. Mereka mungkin tidak banyak dikenal, wajahnya jarang terlihat, tapi setiap Jumat suara itu hadir, menghubungkan bahasa, menjaga makna, dan membantu ribuan orang memahami pesan agama dengan lebih utuh. Dan mungkin di antara yang mendengarkan cerita ini, ada yang sedang menyiapkan dirinya, belajar bahasa Arab, memperdalam ilmu, menjalani proses panjang. Siapa tahu suatu hari nanti, ia berdiri di ruangan kecil itu, memakai headset, dan menjadi suara Indonesia di mimbar 2 masjid suci.